Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Aditya Riyadi, NIM 230920006. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat website yang di dalamnya tertanam model mesin learning. Di sini saya membuat website sentimen analisis layanan WiFi publik. Baik teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan dari pengambilan datasetnya ya teman-teman. Di sini saya mengambil review dari aplikasi yang sejenis, yaitu aplikasi My IndiHome yang ada di Play Store ya teman-teman. Di sini saya menggunakan scraping untuk mendapatkan dataset ya teman-teman. Berikut ini adalah library yang dibutuhkan. Kemudian di sini saya mencoba mengambil review dari aplikasi My IndiHome sebanyak 1000 review yang difilter, yang skornya 1 ataupun yang bintangnya 1. Kemudian dijadikan data frame. Hasil tadi, review tadi dijadikan data frame. Kemudian ini hasil dari scraping aplikasi My IndiHome. Kemudian kita ambil saja konten dan skornya saja. Nah, kita simpan di My Ulasan 1. Kemudian yang kedua, kita mengambil review lagi sebanyak 1000 review. Kali ini di filter yang bintangnya 3, kemudian dijadikan data frame seperti ini. Nah, kemudian kita ambil kolom konten dan skornya saja, kemudian kita simpan di My Ulasan 3. Kemudian yang terakhir, kita ambil review lagi sebanyak 1000 yang filter skornya itu 5 atau yang bintang 5, jadikan data frame. Ini dia hasil scrapingnya. Kemudian diambil sama ambil konten dan skornya saja, kita simpan di My Ulasan 5. Kemudian kita merger dari ulasan 1, 2, 3, dan 5. Nah, ini hasilnya ada 3000 baris, 2 kolom, kolomnya konten dan skor. Kemudian kita simpan dengan nama ulasan dataset.csv. Oke ya teman-teman, kita sudah memperoleh datasetnya. Selanjutnya kita akan mencoba membuat model ya. Pertama kita import library-nya, langsung di skip aja library-library yang dibutuhkan. Nah, kemudian dataset tadi yang sudah kita buat melalui teknik scraping ya teman-teman, dari aplikasi My IndiHome dengan mengambil 3000 data yang masing-masing 1000 itu untuk bintang 1, 1000 untuk bintang 3, dan 1000 untuk bintang 5. Jumlahnya ada 3000. Kemudian kita masukkan datasetnya ke sini. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman, sebanyak 3000 baris. Kemudian kita masuk tahapan text processing. Yang pertama yaitu scaffolding. Nah, teman-teman, mengubah huruf kecil ya. Selanjutnya yaitu filtering, yaitu menghapus karakter-karakter yang tidak diperlukan. Selanjutnya yaitu tokenization, yaitu fungsinya untuk memecah teks menjadi unit-unit kecil yang disebut token. Proses selanjutnya yaitu stop word removal, yaitu untuk menghapus kata-kata yang tidak berkontribusi. Proses selanjutnya yaitu konversi slang word, yaitu mengganti kata-kata gaul atau mungkin kata-kata slang ya yang tidak baku dijadikan kata-kata baku
dengan menggunakan kamus kata baku yang sudah disediakan. Kemudian proses selanjutnya ada stemming, yaitu mengubah teks menjadi kata-kata dasar. Kemudian setelah itu teks processingnya selesai, kita save file preprocessingnya dalam bentuk JSON. Nah, ini dan kita buka lagi. Setelah itu kita masuk ke proses TF-IDF feature extraction, berguna untuk menghitung bobot setiap kata yang umum digunakan. Metode ini juga dikenal efisien ya teman-teman, untuk mengetahui berapa sering suatu kata muncul di dalam sebuah dokumen. Nah, ini di hasilnya ya teman-teman, hasil TF-IDF metriknya. Tahap selanjutnya yaitu split data ya teman-teman, dimana labelnya kita menggunakan kolom score. Kemudian kita bagi X-tray-nya, itu hasil dari vektor TF-IDF, kemudian X-test-nya menggunakan label, kemudian test size-nya itu 0.2, kemudian random state-nya 42. Kita beri nama model SVM. Di sini kita menggunakan model SVM ya teman-teman. Kemudian kita coba prediksi, kemudian keluar akurasinya 0,965, presisinya 0,965 sekian. Kemudian kita coba save modelnya ya teman-teman. Dari model vektornya kita, vektorisernya kita save, model SVM-nya kita save. Kemudian kita akan mencoba melihat metrik dari model SVM-nya. Di sini presisinya, recall, F1 score, dan supportnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan model-model yang sudah kita buat tadi ke dalam website ya teman-teman. Di sini kita menggunakan class. Ini susunan projectnya, ada VNV, model, static, template, dan app.py. Nah, kita taruh modelnya di sini ya teman-teman, dari model yang sudah kita buat sebelumnya. Dari model ini kita tersimpan, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian selanjutnya ada static, itu isinya Bootstrap, CSS, font, dan lain-lain, dan sampai dengan CS ya teman-teman. Resource-nya untuk website. Kemudian di templates ada halaman indeks ya teman-teman. Tahap pertama kita akan membuat file app.py dulu. Di sini ada apa aja? Di sini ada library yang kita butuhkan untuk pembuatan website. Kemudian kita deklarasikan modelnya di sini ya teman-teman. Nah, di sini saya membuat variabel model yang isinya itu model SVM yang di sini. Kemudian yang kedua saya membuat config, variabel config yang isinya model vectorizer ini. Oke. Selanjutnya saya membuat konfigurasi database-nya ya teman-teman. Di sini ada hostnya 127.0.0.1, kemudian usernya root, passwordnya tidak ada. Kita menggunakan database review. Oke, selanjutnya saya membuat fungsi insert data to MySQL, itu untuk menyimpan data ke database yang membawa nilai variabel komentar dan hasil sentimen yang nanti akan disimpan pada database. Di sini kita akan membuat database yang isinya ID komentar, kemudian komentar dan sentimen. Kemudian selanjutnya saya membuat fungsi grafik, yaitu untuk menghitung jumlah sentimen positif, negatif, dan netral pada database. Untuk positifnya itu yang bernilai 5, yang netral bernilai 3, yang negatif bernilai 1. Teman-teman,
Kemudian di return membawa nilai positif, netral, dan negatif. Selanjutnya saya membuat root. Yang pertama root utama, yang mana di dalamnya ada fungsi home. Sebelumnya saya deklarasikan dulu variabel positif, netral, dan negatif mengambil nilai dari fungsi grafik yang sudah di return ya teman-teman sebelumnya, ya ada positif, netral, dan negatif dimasukkan ke sini, ke nilai positif, netral, dan negatif yang di sini. Kemudian di return ke halaman indeks, kemudian nilai positif ini diambil dimasukkan ke dalam variabel jumlah pos, kemudian netral dimasukkan ke dalam jumlah net, kemudian negatif dimasukkan ke variabel jumnet. Oke, selanjutnya saya membuat root hasil. Ya, di sini saya menggunakan metode post karena nanti akan mengirim komentarnya. Di sini ada fungsi hasil yang mana di dalamnya ada pengkondisian. Jika request metodenya post, maka nanti isian field komentar akan disimpan pada variabel komentar, kemudian dimasukkan ke dalam list isi. Kemudian selanjutnya variabel isi kita transform dengan menggunakan model vectorizer, kemudian disimpan dalam variabel fact, kemudian kita mencoba memprediksi dengan menggunakan model SVM yang sudah tersimpan pada variabel model, memprediksi variabel fact, kemudian disimpan pada variabel halaman hasil, kemudian disimpan pada hasil sentimen, kemudian hasil prediksi disimpan pada variabel hasil sentimen. Selanjutnya di sini ada pemanggilan fungsi insert, ya, dari hasil ataupun inputan komentar dan hasil sentimen nanti akan tersimpan pada database dengan menjalankan fungsi insert data to MySQL. Kemudian selanjutnya mendeklarasikan variabel positif, netral, dan negatif, mengambil dari nilai sama seperti yang root utama mengambil dari fungsi grafik. Kemudian di return menggunakan render template nanti akan menampilkan halaman indeks yang mana di dalamnya terdapat variabel komentar yang isinya komentar tadi dari hasil inputan, kemudian ada variabel sentimen yang isinya adalah nilai hasil sentimen, kemudian jumlah post dengan nilai positif, kemudian ada variabel jumnet yang berisikan nilai netral, jumlah nilai netral, kemudian ada variabel jumnet itu berisi jumlah negatif. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya saya akan membahas halaman indeksnya yang tadi di return ya teman-teman. Pada halaman indeks di sini terdapat grafik ya teman-teman. Ada grafik yang memunculkan grafik jumlah sentimen positif, netral, dan negatif. Di sini untuk positif kita mengambil ataupun menangkap nilai variabel jumlah pos yang sudah di render template ya tadi ya teman-teman. Kemudian sentimen netral saya mengambil variabel jumlah jumnet, kemudian untuk sentimen negatif saya mengambil variabel jumnet. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada form isian komentar ya teman-teman, dimana actionnya yaitu mengarah ke URL hasil, kemudian metodenya post ya teman-teman. Tadi kalau di sana kan ada fungsi hasil ya teman-teman, dimana kalau ada post nanti akan diproses. Sini ada field komentar. Kemudian selanjutnya ada pengkondisian ya teman-teman, dimana kalau ada sentimen bernilai 5 maka akan muncul hasil analisis, kemudian ada
isian komentar menunjukkan sentimen positif, itu kalau nilainya 5. Kalau nilainya 3, nilai nanti akan keterangannya netral. Kemudian kalau nilainya 1, keterangannya negatif. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk penjelasan halaman indeksnya. Kemudian kita akan coba demokan aplikasinya ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mencoba mendemokan website yang sudah dibuat. Di sini sudah ada halaman utama yang merender halaman indeks yang di dalamnya membawa nilai jumlah sentimen positif, jumlah sentimen netral, jumlah sentimen negatif yang didapat dari fungsi grafik. Dan saya akan mencoba memasukkan tanggapan yang pertama, layanan bagus, internet stabil dan kencang. Coba, harusnya hasilnya positif ya teman-teman. Oke, hasilnya positif. Kemudian saya akan mencoba tanggapan yang kedua, layanan sudah bagus tapi koneksinya masih lambat. Kita coba hasilnya apa teman-teman. Hasilnya netral ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, coba kita masukkan tanggapan yang negatif. Koneksi jaringan internet buruk. Mungkin jelek ya teman-teman, jelek. Oke. Nah, hasilnya negatif ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya tentang pembuatan website yang di dalamnya tertanam model machine learning yang saya beri nama website sentimen analisis layanan WiFi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.